Halo teman-teman. Liberia adalah sebuah negara yang terletak di Afrika Barat, dengan luas sekitar 111.369 km persegi, dengan jumlah penduduk lebih dari 5,1 juta orang. Bahasa resmi adalah bahasa Inggris, agama yang dominan adalah Kristen. Tidak seperti negara Afrika lainnya, Liberia memiliki konstitusi dan bendera yang mirip dengan Amerika Serikat. Bahkan ibu kota Monrovia dinamai Presiden AS kelima, James Monroe. Mengapa begitu aneh? Untuk memahami ini, kita akan pergi ke pembentukan bangsa Liberia. Sekitar pertengahan abad ke-15, para pedagang Portugis mulai menginjakan kaki di pantai Afrika Barat, untuk mendirikan pos-pos perdagangan transatlantik. Di daerah tersebut, yang sesuai dengan Liberia saat ini, mereka menemukan bahwa penduduk asli memiliki banyak lada, rempah yang langka pada saat itu. Jadi pedagang mulai mendirikan stasiun pengumpulan di sini. Dan menamakan tanah ini Paper Coast, yang berarti pantai lada. Berkat perdagangan dengan orang Eropa, penduduk asli secara bertahap menjadi makmur, tidak tergantung berburu dan mengumpulkan. Semuanya berjalan lancar dan tanpa perubahan besar selama lebih dari 3 abad. Sampai tahun 1816, American Colonial Association didirikan oleh orang kulit putih Amerika. Dengan tujuan membawa budak kulit hitam bebas kembali ke Afrika asli mereka. Sebagian besar dari mereka berperang dengan Amerika melawan Inggris, selama revolusi 1765-1783. Dari sana, mereka mendapat simpati yang besar. Beberapa politisi dan misionaris menyerukan pembebasan budak. Namun karena kebutuhan ekonomi, terutama di selatan yang banyak terdapat perkebunan kapas dan tembakau. Jadi budak yang bekerja di sektor pertanian tetap dipertahankan. Pada tahun 1810, sekitar 190.000 dari lebih dari 1 juta budak di Amerika Serikat dibebaskan, dan jumlah itu meningkat dari tahun ke tahun. Pemilik budak yang khawatir itu, orang kulit hitam bebas mungkin membantu budak mereka melarikan diri atau memberontak. Populasi kulit hitam menyumbang sekitar 1/5 dari Amerika Serikat pada awal abad 19. Dengan demikian, Asosiasi Kolonial Amerika dibentuk, dengan tujuan membawa orang kulit hitam bebas kembali ke Afrika asli mereka. Bahkan, memaksa mereka untuk meninggalkan Amerika Serikat, karena nenek moyang mereka tinggal di sini selama beberapa generasi. Afrika adalah tempat yang sama sekali asing bagi mereka. Tinggal di Amerika, meski didiskriminasi, masih lebih baik daripada harus pergi ke tempat kemiskinan dan keterbelakangan. Begitu banyak orang berjuang untuk tetap tinggal. Akhirnya, pada tahun 1822, Amerika Serikat memilih tempat untuk memulangkan orang kulit hitam, secara sukarela, di Paper Coast, di mana tidak ada negara, tetapi hanya suku yang hidup. Sekitar 5.000 orang telah secara sukarela meninggalkan Amerika Serikat, untuk kembali ke tanah air yang belum pernah mereka kunjungi. Begitu mereka tiba di Pantai Lada, mereka diserang dan diusir oleh penduduk asli. Dengan dukungan Amerika Serikat, orang-orang ini membangun benteng untuk memperjuangkan tanah. Bagi penduduk asli, orang Afrika Amerika adalah kolonis yang pergi untuk menyerang. Pada tahun 1824, mereka telah mendirikan pemukiman yang aman dan mengganti nama Pantai Lada menjadi Liberia, yang berarti tanah kebebasan. Pada saat yang sama, ibu kota bernama Monrovia, transliterasi dari nama Presiden AS James Monroe, yang secara aktif melobi anggota pemerintah untuk menghabiskan lebih banyak uang guna mendukung pemukiman baru. Pada tahun 1838, jumlah orang kulit hitam bebas yang kembali ke rumah telah berkembang menjadi 20.000, sekitar 2% dari populasi Liberia. Awalnya, mereka berada di bawah kendali dan dukungan langsung dari Amerika Serikat, tetapi seiring waktu, jumlah bantuan berkurang, membuat mereka mandiri. Pada tahun-tahun berikutnya, Liberia berkonsentrasi pada kegiatan komersial dengan kapal yang melewati negara-negara Eropa. Mereka secara bertahap menjadi mandiri secara ekonomi. Namun, karena mereka bukan negara berdaulat, mereka sering diserang oleh Inggris dan Prancis. Kedua negara memiliki koloni di Afrika Barat. Oleh karena itu, untuk melegalkan pemukiman tersebut, Liberia mendeklarasikan dirinya sebagai negara merdeka. Pada tahun 1847, mereka yang kembali dari Amerika Serikat disebut Americo Liberia. Mereka berbicara bahasa Inggris, makan gaya Amerika, berpakaian seperti orang Amerika, membangun rumah Amerika, mempraktikkan agama Kristen dan hidup dalam hubungan monogami, berbeda dari penduduk setempat. Pemerintahan mereka juga mencontoh seperti Amerika Serikat. Dengan demikian, Liberia adalah republik yang presidennya menjabat sebagai kepala negara dan panglima tentara. Parlemen dibagi menjadi Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Sama seperti negara bagian di Amerika Serikat. Liberia memiliki 15 kabupaten, masing-masing dengan kepala yang ditunjuk oleh presiden.
Secara umum, semuanya disalin hampir seperti aslinya. Mereka sangat mengidolakan Amerika Serikat sehingga, dalam beberapa kampanye kepresidenan, slogan telah dilontarkan berkali-kali, kami akan menjadi negara bagian Amerika Serikat ke-51. Meskipun populasinya hanya 2 hingga 3%, orang Americo Liberia dan keturunannya menjadi kelas yang dominan secara ekonomi dan politik di Liberia. Masyarakat adat harus hidup di bawah penindasan, eksploitasi dan kurangnya akses pendidikan. Mereka tidak berbeda dari budak dengan mereka yang pernah menjadi budak. Sudah sama selama beberapa generasi. Kelas penguasa Americo Liberia hanya peduli pada kepentingan mereka sendiri dan tidak peduli dengan kehidupan rakyat. Ketidakadilan dalam perlakuanlah yang menyebabkan perang saudara yang berlangsung sepanjang akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21. Jadi, alih-alih menjadi salah satu negara paling maju di Afrika karena awal kemerdekaannya dan dipimpin oleh orang-orang cerdas, Liberia adalah salah satu dari 10 negara termiskin di dunia. Harus hidup dari bantuan luar negeri. Salinan as rusak dari aslinya. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.